Hai, gue Nunu. Kali ini kita akan mengulas anime dengan tema kerajaan atau kingdom terbaik. Yang pastinya anime yang kita bahas kali ini memiliki konsep tentang kerajaan, baik itu kerajaan kuno, modern, atau dicampur dengan sihir. Biasanya sih diwarnai dengan permainan politik, kudeta, perang, dan lain sebagainya. Langsung saja berikut anime tentang kerajaan terbaik versi Nunu Scarlet. Sengoku Basara. Siapa yang suka ngebarbar di Basara PS2? Di versi animenya juga nuansa tawurannya masih sangat terasa. Anime ini historical banget karena nama-nama karakter di sini memang ada di masa lampau sejarah Jepang. Anime ini mengisahkan tentang periode zaman dulu di Jepang ketika masa itu masih berperang. Periode Sengoku menjadi latar waktu anime ini di mana Oda Nobunaga berkuasa dengan kejamnya. Sedangkan MC kita ada dua, awalnya memiliki prinsip yang berbeda. Mereka adalah prajurit muda Yukimura Sanada dan Date Masamune. Pada akhirnya mereka harus mengesampingkan perbedaan mereka dan melawan Nobunaga Oda untuk masa depan Jepang yang lebih baik. Sokoku no Arutairu. Anime yang kental banget dengan tema kerajaan, konflik, politik, aliansi, perang antar kerajaan. Berkisah tentang Mahmud, namanya sangat khas negara Konoha banget ya. Tapi dia anggota muda dari kedewanan stratokrasi Turkiye yang memegang jabatan politik dan militer sebagai pasha. Dewan tersebut terbelah menjadi dua, yang menginginkan peperangan dan yang menginginkan perdamaian. Bahaya dari kekaisaran Baltrain tetangganya membuat keamanan Turkiye terancam. Sebagai anggota pasha termuda, Mahmud ingin untuk menjaga perdamaian. Akan tetapi, sejarah panjang Turkiye dengan musuh dan aliansinya membuat pemuda tersebut jatuh ke dalam dunia politik yang keras. Perjalanannya tidaklah mudah dan peperangan masih mungkin terjadi. Youjo Senki. Meskipun MC kita di sini adalah loli, tetapi dia memiliki sifat anti naif. Tema kerajaannya cukup kental dan MC kita berada di salah satu kerajaan menentang kerajaan lain. Terlihat jelas ada taktik peperangan politik dicampur unsur sihir. Dalam peperangan, seorang gadis kecil memimpin pasukan. Rambutnya pirang, matanya biru dan berkulit putih. Namanya adalah Tanya de Gurechav. Sebenarnya dia adalah pegawai kantoran di Jepang yang dilahirkan kembali sebagai seorang gadis kecil oleh sosok misterius yang mengaku sebagai Tuhan. Gadis kecil yang menganggap efisiensi dan pekerjaan di atas segalanya ini membuatnya menjadi manusia paling berbahaya di antara para penyihir dan tentara. Grancrest Senki memperlihatkan kita adegan pertarungan yang menegangkan antar kerajaan. Hal yang biasa hadir dalam tema kerajaan seperti persekutuan dan pengkhianatan sangat jelas di anime ini. Selain romance, kalian juga bisa melihat unsur fantasi yang menyejukkan mata. Berlatarkan di sebuah benua yang kacau penuh peperangan. Para penguasa di sana memiliki segel suci atau Grancrest. Kekuatan segel tersebut dapat meredam kekacauan dan mampu melindungi rakyat. Tetapi para penguasa terlalu egois dan saling merebut Grancrest untuk kepentingan sendiri. Karena itulah Theo Cornaro bersama Siluka Meletes menjalin kerjasama untuk menghentikan perang dan sistem tersebut. Code Geass. Anime ini memiliki story yang luar biasa bagus, plot cerita yang cukup sulit ditebak, dan ending yang gue rasa memuaskan. MC kita di sini juga jenius dengan mata overpower. Kerajaan Britania menyerang Jepang menggunakan senjata robot raksasa yang disebut Nightmare Frame. Jepang kini dikenal sebagai Area 11. Lelouch, sang pangeran Britania, bersumpah akan menghancurkan Britania karena telah membuat dia bersama adiknya terlantarkan. Beberapa tahun kemudian, Lelouch bertemu dengan gadis misterius yang memberinya Geass, kekuatan mata yang dapat memerintah manusia. Arslan Senki.
Perjuangan pangeran muda untuk merebut kembali kerajaan setelah kalah dalam perang. Storynya bagus banget dan kental dengan taktik perang ala Persia tanpa keterlibatan sihir. Kerajaan Pars dikenal sebagai kerajaan dengan militer terkuat di dunia. Rajanya tidak kenal ampun dan selalu menang dalam perang. Namun suatu ketika raja memiliki keputusan yang salah sehingga membuat kerajaan jatuh dalam kekalahan. Raja kemudian ditangkap, namun putra tunggalnya Arslan berhasil lolos bersama Dariun, prajurit terkuat kerajaan. Pangeran Arslan kemudian mengumpulkan orang-orang dan pasukan untuk merebut kembali kerajaannya. Salah satu karakter yang gue suka adalah Narsus. Dia mantan petinggi kerajaan dengan kecerdasan menyusun strategi yang ngeri. Kingdom. Yang terakhir ada anime seinen yang diangkat dari kisah nyata juga tentang penyatuan tanah Tiongkok. Walaupun dibuat sedramatis mungkin ya, dari segi ceritanya sangat seru, perkembangan MC-nya juga menarik. Era peperangan China menyisakan 7 negara kuat berkecimpung di tengah perang yang tak berkesudahan. Di kerajaan Qin, Li Xin seorang budak berlatih penuh semangat bersama temannya Piao. Namun keduanya terpaksa berpisah ketika Piao direkrut kerajaan. Ternyata dia terlibat dalam aksi kudeta Raja Muda China Ying Sheng yang mirip dengan Piao yang dikorbankan. Menyadari kondisi yang ada, Raja Muda tersebut membuat janji dengan Xin untuk menjadi raja pertama yang menyatukan Tiongkok sebagai Xin Jenderalnya. Itu dia rekomendasi anime bertema kerajaan yang bisa gue berikan kali ini. Semoga bermanfaat. Dukung channel ini tetap berkembang dengan cara follow. Salam anime lovers Indonesia.